Guys, kembali lagi sama aku Syifa di Podsef, Podcast Sejarah 55. Wah guys, gak kerasa banget udah hari Kamis, berarti sebentar lagi udah mau weekend nih. Buat teman-teman, udah ada rencana kegiatan di weekend ini belum? Atau mau istirahat aja di rumah sama kayak aku? Hahaha. Beberapa hari yang lalu, aku lagi lihat foto pas lagi drama project. Terus aku lihat ada semacam miniatur Candi Prambanan. Terus aku mikir, ada gak sih prasasti yang lain? Terus aku cari-cari lagi di internet. Terus aku nemu salah satu yang menarik perhatian aku nih, yaitu Kerajaan Pajajaran. Nah, karena aku udah penasaran banget, jadi aku gak cuma cari-cari informasi dari internet aja, tapi juga nyari-nyari informasi lebih dari teman-temanku yang mungkin lebih tahu dari aku, karena ternyata mereka juga suka banget nih menggali informasi tentang sejarah Indonesia. Salah satunya nih Kerajaan Pajajaran. Karena aku juga penasaran dan aku pengen berbagi cerita sama kalian, yuk langsung aja kita sapa teman-teman aku yang bakal jadi narasumber kita hari ini. Halo guys! Halo! Duh, semangat banget ya. Nah, mengingat ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, boleh kali perkenalkan diri masing-masing dulu biar teman-teman kita yang mendengarkan tahu siapa aja narasumber kita pada hari ini. Oke, mulai dari aku dulu kali ya. Halo semua Sobat Podsef, kenalin nama aku Andin Azelia Safitri dan kalian juga bisa manggil Andin. Aku Herdian, salam kenal semua. Dan aku Naila, hai semua. Nah guys, jadi ada 3 orang nih yang bakal jadi narasumber kita. Udah kenal kan sekarang? Nah langsung aja gak sih kita kupas topik kita hari ini? Yuk, pertama-tama aku mau tahu nih, kenapa kalian bisa suka banget sama sejarah Indonesia? Wah, dari pertanyaannya nih, sering banget kita temuin. Dan kita sepakat buat kasih alasan yang sama. Jadi, alasannya itu karena sejarah Indonesia tuh patut banget buat kita tahu. Karena siapa sih yang gak tertarik sama yang namanya sejarah Indonesia? Kalian tahu kan, sejarah Indonesia tuh banyak banget. Dan menarik-menarik semua tahu. Nah, bener tuh, saking banyaknya sejarah Indonesia yang menarik, kita awalnya masing-masing juga bingung. Loh, mulai dari mana begitu? Iya, benar banget nih guys. Akhirnya setelah kita udah banyak tahu dan menggali informasi tentang sejarah Indonesia, kita jadi tertarik nih sama masa-masa Indonesia yang ada banyak kerajaannya. Ternyata banyak banget loh kerajaan-kerajaan yang menarik banget buat dicari tahu. Kerajaan ini tuh bercorak Hindu-Buddha seperti yang dituliskan dalam sejarah. Nah, salah satunya Kerajaan Pajajaran yang kita mau bahas hari ini. Wah, aku gak tahu nih mau terpukau dengan gaya apa lagi. Keren banget kalian. Berarti aku juga termasuk keren kan ya? Karena aku juga tertarik banget. Tapi bener ya guys, apa yang mereka bilang, sejarah Indonesia tuh banyak banget dan patut buat kita cari tahu. Nah, karena kita udah tahu nih apa alasan mereka suka banget sama sejarah Indonesia, langsung aja yuk kita tanya-tanya tentang Kerajaan Pajajaran. Kayaknya udah siap banget nih mereka. Nah, guys, jadi apa sih yang kalian ketahui tentang Kerajaan Pajajaran? Nah, yang aku tahu pasti Kerajaan Pajajaran itu termasuk kerajaan Hindu-Buddha. Yang aku tahu tuh Kerajaan Pajajaran kerajaan yang terkenal banget sama cerita rakyatnya yang berjudul Prabu Siliwangi. Aku agak mirip-miripin sama Andin deh ya. Jadi menurut aku Kerajaan Pajajaran tuh terkenal banget sama masanya Prabu Siliwangi yang katanya tuh sakti banget tahu. Wah, banyak juga ya ternyata fun fact dari Kerajaan Pajajaran ini. Langsung aja deh aku tanya, karena aku udah penasaran banget nih. Di mana sih letak Kerajaan Pajajaran? Wah, aku tahu nih, Kerajaan Pajajaran tuh terletak di wilayah barat Pulau Jawa. Wilayah Kerajaan Pajajaran mencakup daerah yang sekarang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya adalah Pakuan Pajajaran yang sekarang menjadi bagian dari Kota Bogor. Wah, fakta baru yang menarik banget nih guys. Nah, kalian kan tahu ini dari internet, baca buku, cari-cari narasumber juga sama kayak aku. Dan masih banyak lagi cara kalian menggali semua informasi yang kalian dapat. Jadi, sumber berita tentang sejarah Kerajaan Pajajaran tuh apa aja sih? Kasih tahu dong, banyak tahu yang penasaran. Nah, ini salah satu pertanyaan yang jarang loh. Tapi untungnya kita punya semua informasi yang kalian mau tahu. Jadi sumber beritanya itu terbagi menjadi 2, yaitu 1 sumber berita naskah kuno dan yang kedua itu prasasti. Di dalam sumber sejarah naskah kuno tuh terdapat Babat Pajajaran,
Carta Parahyangan, Carita Warugaguru. Nah, kalau sumber sejarah prasasti itu terdapat prasasti batu tulis, prasasti Sahyang Tapak, prasasti Kawali. Nah, itu dia sumber sejarahnya, Syif. Wah, oke deh. Sekarang aku dan pendengar jadi tahu nih. Terus, aku mau tahu dari awal banget nih tentang kerajaan ini. Jadi dari kapan sih kerajaan Pajajaran ini berdiri? Kerajaan Pajajaran ini berdiri pada tahun 923 Masehi oleh Sri Jaya Bupati dan meliputi sekitar sepertiga hingga seperdelapan wilayah Pulau Jawa. Wah, berarti udah lama banget ya kerajaan itu dibangun dan luas juga loh ternyata. Pasti banyak ya orang-orang yang membantu dalam membangun kerajaan Pajajaran itu. Nah, aku jadi makin penasaran nih. Yuk kita mulai masuk ke dalam kerajaannya. Mulai dari raja-raja yang pernah menduduki tahta di kerajaan Pajajaran. Kasih tahu dong guys, siapa aja sih nama-nama raja yang pernah duduk di tahta kerajaan Pajajaran ini dan masa periodenya? Pertanyaan yang bagus, Sif. Jadi yang pertama ada Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang menjabat dari 1482 sampai 1531 Masehi. Selanjutnya ada Surawisesa yang menjabat dari 1521 sampai 1535 Masehi. Lanjut ada Ratu Dewata yang menjabat dari tahun 1535 sampai 1543 Masehi. Lalu ada Ratu Sakti yang menjabat dari tahun 1543 sampai 1551 Masehi. Lalu ada Ratu Nila Kendra yang menjabat dari tahun 1551 sampai 1567 Masehi. Nah, yang terakhir ada Raga Mulia yang menjabat dari tahun 1567 sampai 1579 Masehi. Wah, lumayan banyak juga ya rajanya. Nah, selanjutnya kira-kira untuk masa perkembangan di setiap masanya gimana sih guys? Sharing dong yang kalian tahu. Jadi, Kerajaan Pajajaran dibangun di wilayah barat Pulau Jawa dengan ibu kotanya di Pakuan Pajajaran. Nah, untuk cakupan kekuasaannya tuh meliputi wilayah Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Barat. Tapi kalian tahu nggak sih kapan Kerajaan Pajajaran ini berdiri? Kerajaan Pajajaran ini tuh berdiri pada tahun 923 Masehi oleh Sri Jaya Bupati. Menurut peta Portugis, pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran tuh terletak di Bogor loh. Kerajaan Pajajaran berkembang sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di wilayah Barat Jawa. Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang sering kita sebut sebagai Prabu Siliwangi antara tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Pada periode ini, sistem politik yang berlaku itu tuh adalah sistem feodal, di mana posisi puncak dipegang oleh seseorang yang disebut prabu atau raja. Oh, jadi gitu ya? Oke, aku paham. Makin dalam nih guys bahasan kita tentang kerajaan Pajajaran. By the way, gak mungkin kan suatu kerajaan dapat berdiri dengan sendirinya. Pasti ada faktornya. Begitu juga dengan kerajaan Pajajaran. Jadi, apa sih faktor keberadaan Pajajaran? Wah, pemikirannya Syifa kritis juga ya. Iya dong. Oke, jadi yang kita tahu berdirinya kerajaan Pajajaran tidak dapat terlepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya, seperti kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sunda dan Galuh, serta Kawali. Hal ini disebabkan pemerintahan kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Menurut prasasti Sahyang Tapak, Raja Sri Jaya Bupati mendirikan sebuah kerajaan pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Setelah Sri Jaya Bupati tahta kemudian jatuh ke tangan Rahyang Niskala Wastu Kencana dengan pusat kerajaan berada di Kawali. Pada 1428 Masehi, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali untuk menerima tahta kerajaan Sunda dan Galuh. Periode terakhir kerajaan Sunda dan Galuh ini kemudian dikenal dengan periode kerajaan Pajajaran dengan pusat pemerintahan kembali ke Pakuan Pajajaran. Oh, jadi gitu ya, Nay. Oke deh, sekarang aku mau tanya apa lagi ya? Letak kerajaan udah, sumber sejarah udah, nama-nama raja juga udah, masa perkembangan udah, tambah faktor keberadaan juga udah tuh. Kira-kira apa lagi ya guys? Oh iya, pasti di setiap kerajaan punya masa kejayaan dan kemundurannya dong. Karena roda kan selalu berputar. Tolong dong guys kasih tahu bagaimana masa kejayaan sekaligus masa kemunduran dari kerajaan Pajajaran.
Wah, bener banget tuh, Sif. Jadi gini nih, masa kejayaan Pajajaran terjadi pada awal abad ke-14 hingga awal abad ke-16. Pada masa kejayaannya, kerajaan Pajajaran menjadi pusat kekuatan yang paling penting di Jawa Barat. Di ibu kotanya yang dikenal sebagai Pakuan Pajajaran berkembang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang makmur. Kerajaan Pajajaran juga memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik serta meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan-jalan, sistem pengairan. Selain itu, Kerajaan Pajajaran juga dikenal karena karya sastra dan seni yang berkembang pesat. Kerajaan Pajajaran juga dikenalnya tuh dalam bentuk wayang. Wayang itu kayak wayang golek lah gitu. Habis itu ada juga sastra Sunda, menunjukkan tingkat kemakmuran kecenderungan untuk mendukung perkembangan kebudayaan di masa kejayaannya. Nah, aku bakal jelasin tentang masa kemundurannya nih. Kerajaan Pajajaran mengalami masa kemunduran setelah kematian Sri Baduga Maharaja. Pergantian kekuasaan terjadi dan pengaruh Islam dari Cirebon dengan dukungan Demak dan Banten mulai mengancam. Kerajaan lain menyerang Pajajaran, tapi silsilah kerajaan tetap berlanjut. Raja Surawisesa digantikan oleh Ratu Saksi yang dianggap acuh tak acuh terhadap rakyatnya. Kehidupan politik Pajajaran semakin memburuk dengan tanah tandus, kelaparan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Pada 1197, Banten menaklukkan Pajajaran di bawah Raja Maulana Yusuf. Pajajaran jatuh setelah Pakuan direbut oleh Banten, dan Singgasari kerajaan juga dibawa pergi. Maulana Yusuf diangkat sebagai penerus sah dan memiliki hubungan darah dengan kerajaan Pajajaran. Oh, jadi gitu ya. Kalau dilihat dari masa kejayaannya, mereka tuh makmur sekali ya. Jadi penasaran kalau hidup di zaman itu. Iya nggak guys? Tapi pas dengar masa kemundurannya pun sedih juga ya. Sangat disayangkan. Duh, makin seru aja nih. Nah, ini nih pertanyaannya aku tunggu-tunggu banget untuk aku sampein. Kan aku baru tahu prasasti batu tulis aja ya, yang katanya tuh warisan peninggalan dari kerajaan Pajajaran. Nah, Herdian, Andin, Naila, ada nggak sih peninggalan kerajaan Pajajaran yang lain yang harus kita tahu juga? Aku mau jawab nih, Shift. Tentunya ada dong peninggalan dari kerajaan Pajajaran. Tapi kayaknya cukup banyak deh warisan peninggalan kerajaan Pajajaran yang aku tahu. Nah, yang aku tahu tuh ada Prasasti Cikapundung, Prasasti Batu Tulis, Prasasti Hulu Daya, Prasasti Ulu Belu, Prasasti Kebon Kopi 2, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, dan yang terakhir ada Situs Karangkamulian. Wah, ternyata banyak banget ya, Din. Gak cuma prasasti batu tulis aja. Sekarang aku jadi tahu deh. Menurut aku ya guys, ini tuh bagian yang paling menarik dari yang lain. Karena seru aja gitu bahas-bahas tentang warisan peninggalan yang masih ada sampai sekarang. Duh, gak nyangka loh kita udah ngobrol dari tadi. Lama banget. Lihat deh, kita udah ada di penghujung Podsave nih. Waktu tuh gak kerasa ya, cepet banget. Karena pembahasan kita tentang kerajaan Pajajaran udah selesai nih, aku ada satu pertanyaan lagi buat kalian. Masih tentang kerajaan Pajajaran sih. Tapi kalian jawab ini menurut kalian masing-masing ya. Jadi, Her, Din, Nai, menurut kalian apa sih hal yang menarik dari kerajaan Pajajaran ini? Jawab masing-masing ya guys. Hehehe. Ya ampun guys, ada-ada aja pertanyaannya. Menurut aku nih ya, Shift, wilayah kerajaan Pajajaran yang terletak di dataran tinggi Jawa Barat yang subur itu dikelilingi oleh pegunungan yang indah seperti Gunung Salak dan Gunung Gede. Itu cukup menarik loh guys. Selain itu terdapat juga situs-situs sejarah alam yang menakjubkan seperti Situ Bagendit. Menarik banget kan? Wah, aku gak mau kalah nih sama Andin. Nah, kalau aku lebih suka sama seni dan budayanya. Karena kerajaan Pajajaran dikenal dengan seni tari, musik, dan seni rupanya yang berkembang pesat. Tarian seperti Jaipongan dan tari topeng Cirebon berasal dari daerah ini. Begitu juga dengan seni ukir dan pahat yang menghiasi banyak bangunan dan benda seni. Menarik banget kan seni dan kebudayaannya? Kalau aku beda lagi nih. Hal menarik bagi aku adalah arsitektur megah. Salah satu bukti kejayaan kerajaan Pajajaran adalah kompleks candi batu yang disebut sebagai situs Gunung Padang. Situs ini merupakan salah satu bukti kebesaran arsitektur zaman prasejarah yang konon berasal dari kerajaan Pajajaran. Wah, udah sih, ini paling menarik. Wah guys, keren banget. Menarik-menarik semua lagi. Berarti kalian juga udah tahu banget ya tentang kerajaan Pajajaran ini.
Emang keren banget deh kalian ini. Yah, tapi guys, kayaknya kita udah harus berpisah di sini deh. Sedih banget, padahal lagi seru. Tapi nggak apa-apa deh, karena aku juga seneng banget kalian udah mau berbagi informasi kepada aku dan teman-teman yang lain lewat Podsave ini. Pokoknya pembahasan yang paling menarik, seru, dan juga bermanfaat bagi kita semua. Gak bakal aku lupain deh. Terima kasih ya Herdian, Andin, dan juga Naila yang sudah mau menjadi narasumber pada topik hari ini. Terima kasih banyak ya guys. Seru banget kalian tuh. Nanti hadiahnya di belakang ya. Wah, benar ya Sif, asik nih. Oke deh, aku Syifa sebagai pembawa acara Podsave pada hari ini pamit undur diri. Selamat weekend dan selamat liburan semuanya.